Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iftah lana abwaaba hikmatika wansur alaina khaza'inahu ya dzal jalali wal ikram. Allahumma innaka sa'tuka ma 'allamtana farduduhu ilaina dha hajatina ilaihi wa la tansana ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Diri kita didudukkan tempat yang mulia di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini semata-mata karena kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Tentunya kita memohon kepada Allah, berharap kepada Allah. Dengan kaki yang kita gunakan melangkahkan menuju tempat yang mulia ini menjadikan daripada asbab dimudahkannya nanti kita melewati sirat pada hari kiamat. Ya Allah, sekarang Kau mudahkan langkah kaki kami ya Allah menuju rumah-Mu. Maka nanti di akhirat ya Allah mudahkan langkah kaki kami ini ya Allah melewati sirat-Mu, sehingga sampailah diri kami ini menuju surga-Mu. Jadi gitu Pak, gitu ya. Jadi beruntung, bersyukur diri kita ini dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat dengan berjamaah, gitu ya. Maka coba direnungkan kalau sekiranya di dunia orang itu sudah tidak menggunakan kakinya ketika sehatnya untuk menuju masjid sholat berjamaah, apalagi tidak melaksanakan sholat Jum'ah, bagaimana nanti akan dimudahkan kakinya melewati sirat ketika nanti di akhirat? Pernahkah kita berpikir, merenungkan seperti itu? Maka sebetulnya kasihan kepada saudara-saudara kita yang lainnya, badannya sehat, kuat, bisa berjalan pagi hari, gitu ya, di BKT bisa berkilo-kilo, atau mungkin dengan goesnya menggunakan daripada sepedanya lebih jauh lagi. Tapi kadangkala masjid yang tidak terlalu jauh, yang bisa ditempuh dengan kakinya atau bisa ditempuh dengan sepedanya atau dengan sepeda motornya, kalau tidak digunakan untuk ke masjid, apa nanti saksi ketika di akhirat itu Pak, gitu ya. Masya Allah. Maka penting setiap kita ingin selamat, maka mestinya meniti jalan untuk menuju selamat itu, gitu ya. Maka kata seorang ulama, tarjun najah wala tasluk masalikuha, kalian menginginkan suatu keselamatan tetapi kamu tidak meniti daripada jalan itu untuk menuju ke sana. Fa inna safinah la tajri alal yabasi, ingatlah, ketahuilah bahwasanya perahu itu tak akan pernah berlayar di atas tanah yang kering, kan begitu. Semua orang ingin masuk surga, semua orang ingin selamat dari neraka, tapi jalannya yang ditempuh tidak mengikuti jalan untuk mendapatkan daripada keselamatan, gitu ya.
Kita ulama begitu, ya, masya Allah. Maka diingatkan, gitu ya. Tarjun najah, wala tasluk masalikuha. Kamu ingin selamat, tapi tidak meniti daripada jalannya. Fa inna safinah, maka sungguhnya perahu itu la tajri alal yabasi. Sesungguhnya perahu takkan pernah berlayar di atas tanah yang kering. Jadi gitu. Inilah pentingnya kita untuk senantiasa saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, gitu ya. Agar kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu nekat Pak, orang itu mati menuju kuburnya yang selama-lamanya nanti yang enggak akan kembali, gitu ya. Orang hanya takut akan kematiannya tapi enggak pernah memikirkan kesudahannya. Sudah mati itu apa yang terjadi? Takut akan kematiannya, gitu ya. Dengan berita sedikit aja sudah heboh, cemas, takut, sudah enggak berani lagi ke masjid. Ini kan kasihan sebetulnya itu ya, gitu ya. Masya Allah. Tapi nggak terpikir bagaimana nanti setelah kematiannya, gitu ya. Yang dipikirkan itu hanya takut asbab kematiannya, tidak banyak dipikirkan daripada bagaimana akibat setelah kematiannya, gitu ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, man zara al khaira, barang siapa yang menanam kebaikan, yusiku ayah sudah rogbatan, maka kelak dia akan menuai atau panen daripada kegembiraan. Kalau orang itu menanam kebaikan, nantinya akan menuai daripada kebahagiaan, ya. Waman zara'a syarra, dan barang siapa yang menanam keburukan, ayusiku ayah sudah nadamatan, dan barang siapa yang menanam daripada suatu keburukan, maka nanti akan menuai daripada penyesalan, gitu ya. Kullu zari'in ma yazra'u, setiap orang yang menanam itu tentu akan mendapatkan apa yang ia tanam, gitu ya. Jadi kita ini sedang menanam itu Pak. Bagaimana kita ini semuanya menjadi petani yang baik. Waktunya tidak lama diberikan oleh Allah untuk bercocok tanam. Maka siapa yang bercocok tanam dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya, maka tentu ada harapan untuk panen daripada tanamannya itu, gitu ya. Tapi barang siapa diberikan masa waktu oleh Allah untuk bercocok tanam, dia tak gunakan untuk bercocok tanam, diam saja atau menanam yang lain yang buruk malahan, gitu ya, maka tentu juga akan menuai daripada panen hasil yang buruk juga, ya. Jadi gitu. Itulah daripada nasihat-nasihat yang disampaikan orang-orang soleh di zaman-zaman dahulu, gitu ya. Nah, kita ini mengikuti daripada orang-orang yang telah sukses di kalangan orang-orang soleh di antara hamba-hamba Allah, agar supaya kita ini dimasukkan dalam golongannya. Walaupun kita masih jauh derajat kita untuk menyamai mereka, tetapi sekurang-kurangnya kita ini ada usaha, ada upaya, walaupun mungkin persennya sangat sedikit sekali. Ya Allah, saya telah usaha, ya Allah, saya telah upaya, ya Allah, untuk menjadi hamba-Mu yang soleh, ya Allah. Walaupun cuman langkah geraknya sedikit saja itu ternyata, gitu ya. Jauh di antara mereka sudah sekian puluh persen sampai mencapai 100%. Kita masih masya Allah masih sedikit, gitu ya. Tapi ada usaha. Ingin kiranya kita nanti dimasukkan dalam golongan orang-orang yang soleh itu, gitu ya. Wa alhiqna bisolihin, gitu ya.
dimasukkan golongan nanti orang-orang soleh, dikumpulkan bersama orang-orang soleh, dipertemukan nanti bersama orang-orang soleh, walaupun kita masih banyak salah. Itulah Pak, itu udah usaha ya. Nah, termasuk daripada duduknya kita ini ya, man salaka tariqan yaltamis bi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Nah, ini ada tandanya gitu, ada tandanya. Jadi tidak terpengaruh daripada sedikit banyaknya orang. Memang di mana-mana kebaikan itu pengikutnya nggak banyak Pak, gitu ya. Kalau yang baik, yang benar itu memang kadang-kala nggak seberapa banyak. Tapi kalau yang masya Allah, yang hura-hura, yang nggak benar, masya Allah luar biasa, berjubel-jubel, bahkan sampai dia berani mengorbankan daripada hartanya pun mereka rela, gitu ya. Ada konser gitu Pak, gitu ya, masih jauh sekian bulan yang akan datang, itu tiket sudah habis itu, gitu ya, masya Allah. Nah, kadang-kala pengajian diumumkan, disampaikan, diundang juga kadang-kala, yang datang ya segitu-gitu juga kadang-kala, gitu ya. Emang harga mahal, ini harga mahal nih Pak, bukan perkara murah ini, harga yang mahal itu memang yang bisa membeli sedikit, gitu ya. Yang dipilih oleh Allah sedikit, gitu ya. Maka kata Syekh Sufyan Ibnu Uyainah rahmatullah alaih mengatakan, usluk, berjalanlah kalian, gitu ya, al-haqqa, dalam kebenaran itu, wala tastauhisu qillati ahliha, janganlah kamu merasa sepi karena sedikitnya pengikut. Usluk subulal haq, ya, usluk subulal haq, maka menitilah jalan kebenaran, terus senantiasa kalian meniti jalan kebenaran. Wala tastauhisu biqillati ahliha, walaupun janganlah kalian merasa sepi, gitu ya, sunyi karena sedikitnya pengikut. Nah, biasanya memang kalau sedikit ini Pak, kurang kurang dorongan, gitu ya, kurang semangat, gitu ya, kurang gairah. Tapi kalau banyak itu, rasanya semangat, gairah. Gitu ya. Nah, yang ciri-ciri kebaik yang benar itu memang nggak banyak-banyak jumlahnya, jadi gitu, kadang-kadang memang begitu, masya Allah. Jadi nggak apa-apa. Dalam ayat itu, wa qalu min ibadiyas syakur, sedikit di antara hamba-hambaku itu yang bersyukur, gitu ya, masya Allah. Jadi ternyata di antara hamba-hamba Allah yang mencapai derajat syakirin itu ternyata sedikit juga. Pak. Maka dulu ada ketika seorang itu tawaf, gitu ya. Nah, dalam doanya ini, ya Allah, jadikanlah aku ya Allah hamba-hambamu yang masuk golongan yang sedikit, nah, gitu ya. Hamba-hambamu yang golongan sedikit. Maka suatu ketika ditanya, Sayyidina Umar saat itu, kamu doanya kok aneh gitu. Nah, siapa yang kamu maksud daripada golongan sedikit itu? Maka beliau katakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Nah, kata Allah, sedikit di antara hamba-hambaku ini yang bersyukur. Nah, maka masukkan aku golongan yang sedikit itu, gitu ya. Orang-orang atau hamba Allah yang pandai bersyukur. Jadi gitu loh. Nah, jadi nggak apa-apa Pak, sedikit ini, gitu ya. Nah, semoga termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi gitu. Ini kok kencang pelan, mati lagi, tapi nyala.
memang begini, Mang? Gitu ya. Bismillah. Bismillah. Ya dah. Meneruskan daripada resep yang lalu, Pak. Gitu ya. Mungkin masih ingat bagaimana resep dokter seorang tabib yang ditanya oleh seorang pemuda yang soleh. Gitu ya. Ingin mendapatkan daripada suatu resep agar bisa untuk mengobati penyakit hati dan juga bisa membersihkan dosa-dosa yang ada dalam diri, gitu ya. Biasanya dokter hanya memberi resep bagaimana mengobati daripada jasmani supaya sehat, kuat badannya, nggak pilek, nggak mumet, ya, nggak pusing-pusing. Tapi jarang orang-orang yang minta resep bagaimana caranya mengobati daripada penyakit hati sehingga hatinya ini betul-betul bersih, gitu ya. Tidak ada penyakit-penyakit hatinya. Dan juga resep untuk membersihkan daripada dosa-dosa sehingga bersih dosa dari dirinya, gitu ya. Maka kami sampaikan bahwasanya seorang tabib menyampaikan ada beberapa hal yang mesti diusahakan, gitu ya. Bagaimana kemarin dikatakan seorang tabib, pertama caranya adalah untuk mengambil daripada akar pohon kefakiran, gitu ya. Mengambil jalan kesederhanaan, gitu ya. Dan juga akar daripada ketawaduan. Jadi akar kefakiran dan akar ketawaduan, ya, kamu ambil itu. Setelah itu tambahkan daripada satu buah taubat, jadikan satu, gitu ya. 3 jenis ini. Bisa disampaikan apa itu tawadu. Tawadu adalah qabul haq mimman kana. Kata Ibn Atta, tawadu itu adalah menerima kebenaran dari siapa saja. Itu namanya tawadu. Kalau itu benar dari siapa saja, jangankan dari teman kita, jangan dari orang soleh, jangankan dari para ulama, bahkan sampai daripada musuhnya pun kalau bener, ya ambil dia. Lawan politiknya lo bener, ambil itu. Jadi gitu. Ini tawadu, menerima. Karena memang itu bener, ya bener itu, gitu ya, terima. Kemudian setelah 3 barang itu, maka hendaknya letakkan dalam suatu lumpang, ya. Letakkan ditempatkan daripada lumpang takwa. Lumpang takwa. Lumpangnya itu berupa takwa, gitu ya. Lumpangnya berupa ridho, bukan takwa. Lumpangnya berupa ridho. Tempatkan lumpang daripada ridho. Apa itu ridho? Kata Imam An-Nawawi adalah surur qalbi bimurril qada. Ridho itu adalah gembiranya hati dengan menerima pahitnya qada. Itu namanya ridho. Jadi senangnya hati menerima pahitnya qada, apalagi manisnya qada, gitu ya. Nah, pahitnya qada saja dia senang, apalagi manisnya qada. Apapun yang berjalan kepada dirinya ini dia senang aja, karena memang itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menerima manisnya qada, Pak, itu mah siapa orang juga senang, gitu ya. Tapi kalau menerima pahitnya qada, ini yang agak berat juga, gitu ya. Al-Muhasibi mengatakan ridho itu sukunul qalbi tata majalil ahkam. Bahwa ridho itu adalah tentramnya hati di bawah
daripada tempat jalannya hukum, gitu ya. Hatinya tenang, tentram sesuai pada ketetapan hukumnya Allah itu, ya. Jadi gitu. Nah, kemudian setelah letakkan daripada lumpang ridha, maka hendaknya dilembutkan dengan palunya qanaah. Dengan palunya qanaah. Sifat qanaah. Gitu ya. Apa itu qanaah? Kata sebagian ulama, qanaah itu adalah tarkul taswik. Tarkut tasawufi ilal mafkudi wal istighna bil mawjudi. Qanaah itu meninggalkan untuk melihat sesuatu yang terlepas, yang hilang, dan merasa cukup dengan apa yang ada. Tidak pernah melihat sesuatu yang nggak ada gitu. Yang dilihat tuh apa yang ada saja sudah, gitu ya. Itu namanya qanaah, menerima. Gitu loh, Pak. Nah, setelah dilembutkan dengan palu qanaah ini, maka jadikanlah dalam suatu tempat kendil takwa. Kendilnya takwa, gitu ya. Apa itu takwa? Ya. Apa sih takwa itu? Ini kata Syekh Abu Abdillah Ar-Ruzabadi mengatakan at-taqwa itu mujanabatu ma yub'idu kanillah. Takwa itu menjauhi apapun yang bisa menjauhkanmu dari Allah. Menjauhi sesuatu apapun yang menjauhkanmu dari Allah. Kalau sesuatu itu menjauhkanmu dari Allah, maka hindari, maka jauhi, gitu ya. Jadi mengusahakan apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, gitu ya. Itu takwa. Ya. Nah, setelah letakkan di kendil, maka tambahkan daripada air al-haya berupa rasa malu. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan melihat sedikitnya daripada kebaikan kita yang kita lakukan. Allah memberikan begitu banyak, tapi kita memberikan sebegitu sedikit. Dulu Pak, malu rasanya gitu. Hari-hari dikasih, hari-hari diberi, sementara kita jarang untuk menggantinya. Malu rasanya gitu ya. Masya Allah, ya, itu namanya al-haya, ya. Kata Syekh Al-Junaid mengatakan al-haya halatu tansa'u min ru'yatin ni'am wa ru'yatit taksir. Malu itu adalah keadaan yang tumbuh dari melihat daripada nikmatnya Allah, melihat nikmatnya Allah begitu banyak, tidak putus-putus nikmat itu. Karunia itu, anugerah itu kepada kita. Baru ya taksir, sementara kita melihat daripada banyaknya kelalaian kita. Nikmatnya begitu banyak, sementara kita ini banyak lalai, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangankan untuk beribadah, untuk mengingat Allah, untuk menyebut asma Allah, untuk zikrullah saja sebegitu sedikitnya kita ini, ya, maka rasanya malu kepada Allah. Ya. Kadang-kadang dikasih sesuatu oleh orang lain, ya, nggak banyak saja kita cerita-cerita kepada orang lain. Masya Allah, itu baiknya orang, itu baiknya orang. Jadi begitu. Sementara Allah memberikan kepada kita tak pernah putus-putus, ya, jarang kita ceritakan, jarang kita sebut daripada namanya, ya. Nah, maka kita memulailah untuk lebih banyak lagi menyebut asma Allah, untuk zikrullah, gitu loh Pak, ya. Setelah tambah daripada air, diapain gitu? Dipanaskan, Pak. Dipanaskan binaril mahabbah, dengan api mahabbah, ya, dengan rasa cinta mahabbah. Kata Abu Yazid Al-Bustami mengatakan mahabbah itu istiqlalul katsir min nafsika wa istiktharul qalil min habibika. Mahabbah itu menganggap sedikit yang banyak dari dirimu, gitu ya.
Jadi apa yang kamu lakukan nampaknya banyak, itu kamu pandang sedikit, itu nggak ada apa-apanya. Ibadah saya ini belum ada apa-apanya, zikir saya belum ada apa-apanya, gitu ya. Sedekah saya, puasa saya, pokoknya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini, maka kita sedikitkan, gitu ya. Dan memandang banyak daripada sedikit daripada kekasihmu. Kalau Allah ngasih kita ini, gitu ya, walaupun nampaknya sedikit, gitu ya, tapi kita pandang banyak, masya Allah. Jadi gitu, karena memang kebodohan kita, ketidaktahuan kita, sehingga seolah-olah itu apa yang Allah berikan kepada kita itu tak seberapa, tapi kita pandang itu banyak, gitu loh. Padahal memang banyak betul, gitu loh Pak. Allah, pemberian Allah kepada kita itu banyak betul, ya. Maka disyukuri, alhamdulillah, gitu ya. Setelah dipanaskan dengan api mahabbah, maka jadikanlah setelah itu, namanya sudah matang, gitu ya. Maka letakkanlah daripada jamu tadi itu dalam satu fi qadahi syukri, dalam gelas syukur, gelasnya berupa syukur, gitu ya. Apa itu syukur, Pak? Syukur itu adalah iktirafu bi nikmatil mun'im ala wajid khudu. Syukur itu mengakui daripada nikmat yang Allah berikan, gitu ya. Kalau ini semua datang dari Allah, gitu ya. Jadi mengakui nikmatnya dari zat yang memberi nikmat, yaitu Allah. Kalau semua ini yang ada pada diri kita ini adalah pemberian Allah, bukan usaha saya, bukan kerja saya, bukan kehebatan saya, bukan kepandaian saya, bukan, gitu ya. Tapi semua itu adalah karunia dari Allah, pemberian dari Allah. Hadza min fadli Rabbi, ini semua anugerah dari Tuhanku. Jadi gitu Pak. Menafikan dirinya, ya. Kalau kita ini nggak ada apa-apanya, semua pemberian Allah. Demikianlah yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, ilmunya tinggi, kekuasaannya luas, seorang nabi, derajatnya tinggi, gitu ya. Tapi beliau mengatakan hadza min fadli Rabbi, ini semua anugerah dari Tuhanku. Itulah Pak, ya. Masya Allah, Allah yang memberi, gitu ya. Pinter itu Allah yang memberi, kaya itu Allah yang memberi, gitu ya. Kekuasaan itu Allah yang memberi. Saya mah nggak ada apa-apanya. Kalau nggak dikasih ya nggak punya apa-apa, gitu ya. Kalau nggak diberitahu ya nggak ngerti apa-apa, gitu ya. Maka ini syukur, gitu ya. Masya Allah. Dengan apa? Ala wajil khudu, dengan penuh khudu, gitu ya, tunduk, patuh kepada Allah, gitu ya. Jadi kalau orang itu memuji, masya Allah, bapak ini sukses, bapak ini kaya, bapak ini berhasil, gitu ya, semuanya lah gitu. Maka pertama ucapkan hadza min fadli Rabbi, ini semua anugerah dari Tuhanku. Saya mah nggak ada apa-apanya. Kalau nggak dikasih ya saya nggak punya apa-apa. Gitu loh Pak. Ya, menafikan diri kita. Gitu ya. Bacalah haula wala quwata illa billah. Sehingga tidak muncul sedikit pun daripada kebanggaan dan kesombongan. Ya, tidak akan terjadi menepuk dada siapa dulu, nggak ada begitu, gitu ya. Kenapa? Karena betul-betul sadar ini semua adalah anugerah dari Tuhanku. I'tirafun ni'mah minal mun'im, mengakui nikmat itu dari zat yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ala wajhil khudu, dengan penuh tunduk, gitu ya. Saya enggak ada apa-apanya, gitu ya. Tidak ada yang patut sedikit pun untuk disombongkan, gitu loh. Ini syukur, gitu ya.
Setelah digelas namanya juga masih panas, mendidih Pak. Kalau diminum kan masih nggak enak. Maka dinginkan, ya, dinginkan dengan kipas. Warawihu, maka dinginkan atau dikipasi bimir wahid raja, dengan kipas rojak harapan. Harapan setelah kita usaha, telah kita upaya dengan berbagai macam gitu ya, amalan gitu ya, ketundukan dan berbagai macam tadi itu, maka kita berharap akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya begitu, gitu ya. Nah, dengan penuh harapan kepada Allah, Allah ridho kepada kita. Gitu ya. Setelah kita jalani daripada semua tadi itu, dari kita mengambil akar kefakiran, akar ketawaduan dengan taubat, kemudian letakkan dalam suatu tempat namanya tempatnya namanya lupa lagi. Namanya ya apa ini Pak, biar apa nanti, apa namanya resepnya ini gitu ya. Ridho dalam satu tempat namanya ridho, lumpang ti ridho gitu ya, lumpangnya ridho gitu ya. Kemudian dengan dilembutkan dengan palu kona'ah. Setelah itu letakkanlah di kendilnya takwa gitu ya. Setelah itu barulah dikasih daripada air berupa rasa malu kepada Allah, dipanaskan gitu ya dengan api mahabbah gitu ya. Nah setelah itu letakkan di satu gelas namanya syukur. Nah, gelasnya syukur. Kemudian setelah itu didinginkan Pak dengan apa? Rojak, harapan. Ya. Setelah kita lakukan semuanya itu, kita mengharap daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Diamalkan dengan penuh keikhlasan karena semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Karena orang itu amal enggak ikhlas itu Pak, dikatakan oleh Ibnu Qayyim itu, gitu ya. Dikatakan bahwasanya al-amalu bila ikhlasin wal iktida kal musafir yamla'u jawbahu la yanfa'u wa yuthqiluhu. Beramal suatu amal yang tidak ikhlas dan tidak ada sifat ketundukan, ya. Amal enggak ikhlas, enggak ada sifat ketundukan, maka itu seperti musafir yang memenuhi daripada karungnya dengan pasir, maka tidak memberi manfaat apa-apa, hanya akan memberatkan saja. Gitu ya. Udah capek, lelah lah, gitu ya. Nah, kalau enggak ikhlas rugi. Gitu ya. Ini kan penuh keikhlasan semua tadi itu, maka dengan ikhlas, maka dengan harapan Allah ridho kepada kita. Kalau Allah ridho ini Pak, masya Allah, hidup itu betul-betul nikmat, enak. Kalau diridho oleh Allah, gitu ya. Sebagaimana para sahabat itu. Jadi kekayaan mereka tidak menjadikan kebanggaan bagi dirinya, kemiskinan mereka juga tidak menjadikan daripada beban bagi dirinya. Jadi hidup kaya, miskin, cukup ataupun tidak itu tidak menjadikan suatu ukuran buat mereka para sahabat. Kenapa? Karena mereka yang dicari ridho Allah dan mereka telah mendapatkannya itu. Maka hidupnya tenang, tentram, gitu ya, masya Allah. Ini para sahabat. Jadi puncaknya adalah bagaimana satu harapan mendapatkan ridhonya Allah yang kita lakukan daripada resep semuanya tadi itu, gitu ya. Dengan penuh keikhlasan, gitu ya. Maka kata Nabi, ya.
Tasawuf itu adalah ajaran Nabi, yang mengajarkan Nabi, yang artinya itu membersihkan diri dan dijalankan oleh para sahabat-sahabat. Adapun Qadariyah, Jabariyah itu bukan tasawuf tapi namanya akidah, Pak. Ya, akidah, keyakinan. Kalau Jabariyah itu mengedepankan daripada pikirannya. Ya, Qadariyah. Qadariyah itu mengedepankan daripada pikirannya. Jadi apapun itu bergantung pikirannya, usahanya, upayanya. Orang bisa kaya kalau usaha, kalau nggak usaha ya nggak bisa kaya. Gitu ya. Ini namanya Qadariyah. Orang bisa sukses itu kenapa? Karena usaha. Kalau nggak usaha nggak bisa sukses. Kan begitu. Ini namanya akidah Qadariyah. Gitu ya. Nah, padahal kita lihat ternyata banyak orang usaha, banyak orang kerja, banyak juga yang nggak sukses ya. Nggak kaya juga ternyata. Ya enggak, Pak. Kalau Jabariyah itu akidah yang berpikir meyakini bahwasanya ya orang itu ya terserah Allah kayak wayang gitu loh, Pak. Nah, tergantung daripada yang andalanginnya gitu ya. Nah, kalau memang takdirkan kaya walaupun duduk-duduk ya jadi orang kaya. Jadi ini namanya Jabariyah namanya gitu ya. Nah, kalau orang itu sukses ya walaupun nggak ngapa-ngapain ya jadi ya, ini Jabariyah. Nah, makanya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di tengah-tengah itu gitu ya. Nah, di samping ada usaha, ada ikhtiar, tapi juga bertawakal kepada Allah, kan gitu kan, Pak. Nah, adapun tadi itu ini suatu resep yang penting untuk setiap kita, gitu ya. Resep untuk bagaimana hati kita jadi bersih, tidak ada dendam, sakit hati, kesombongan, riya, ujub dan berbagai macam penyakit-penyakit, biar bersih betul-betul. Karena orang yang selamat nanti di akhir itu adalah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kan gitu ya, Pak. Pada hari nanti ketika anak-anak, harta benda tidak memberi manfaat lagi kepada dirinya kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka dulu ada seorang sahabat datang dalam pengajian itu terlambat. Dia wudu, recek-recek dengar. Nabi katakan sebentar lagi akan datang seorang ahli surga. Gitu ya. Saya itu datang tenteng sandalnya ya. Besok lagi begitu lagi, orang terlambat lagi juga, wudu di luar gitu ya, tenteng sandalnya masuk. Nabi katakan sebentar lagi akan datang seorang ahli surga. Maka seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu menanya Amr bin As radhiyallahu anhu gitu ya, penasaran apa sih keistimewaan orang itu, ingin melidiki. Kenapa? Karena Nabi katakan orang itu ahli surga, gitu ya. Apa amalannya? Di sahabat-sahabat dulu udah dengar begitu, Pak, gitu ya. Jadi keponya itu kalau ada orang kok ahli surga itu apa amalannya? Jadi gitu. Akhirnya orang itu sampaikan, wahai Tuhan, saya ada sedikit masalah sama orang tua saya. Boleh nggak saya bermalam sementara di rumah Bapak? Ya gitu bahasa kita mungkin. Ya boleh. Nah, hari pertama nginep di situ, diperhatikan. Wah, mungkin malamnya dia bangunnya itu mungkin dari awal malam sudah luar biasa mungkin amalannya, ibadahnya. Ternyata dilihatnya biasa-biasa saja. Dia bangun juga sudah akhir malam. Dan agak lama di subuh lah kira mungkin 1 jam sebelum subuh atau setengah jam sebelum subuh baru bangun, ya sholat biasa saja. Ya enggak panjang-panjang banget, ya biasa-biasa saja gitu. Jadi gitu. Biasanya lagi begitu, gitu ya. Kok kayaknya nggak ada yang istimewa lah gitu ya. Nah, setelah itu sudah 3 hari saya mau pamit, gitu ya. Nah, maka dikatakan ya sudah nggak apa-apa. Akhirnya setelah itu sampaikan, Tuhan sebetulnya saya ini mendengar daripada Rasulullah bersabda akan datang seorang surga dan itu ternyata Tuhan itu. Maka saya ingin tahu apa amalannya, gitu ya. Dia katakan saya ini ya begini sebagaimana kamu lihat, ya biasa-biasa saja, gitu ya. Oh gitu ya, sudah pulang. Dan itu panggil lagi sini. Satu perkara mungkin, gitu ya. Satu perkara yang mungkin yang menjadikan daripada asbab surga itu apa?
maka tidak ada sesuatu dalam hati saya ini kepada orang lain, gitu ya. Tidak ada prasangka sedikit pun yang buruk kepada orang lain. Jadi orang itu mau nginep ke rumahnya pun juga nggak ada prasangka apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Jadi kita aja gitu, nggak ada prasangka sedikit pun buruk kepada orang lain. Itu namanya hati yang salim itu Pak, bersih, gitu ya. Hatinya bersih, jadi gitu. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita bersih semuanya, gitu ya. Sehingga selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimasukkan golongan orang-orang yang soleh, berkumpul sama orang-orang soleh dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.